belajarnya lancar, punya tenaga. Selain itu, asumsi makanan yang kita makan itu juga untuk pertumbuhan otak, karena kamu masih masa pertumbuhan. Jadi memang harus kita benar-benar siap nih ya kalau pagi itu biar nanti kamu bisa enak sekali. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua. Oke, good. Berarti sehat-sehat semua ya. Oke, jaga kesehatan. Ini musim yang suka berubah-ubah ya. Kadang hujan, kadang tiba-tiba panas, hujan lagi. Nah, kalau kamu badannya tidak sehat, tidak fit, maka akan gampang sakit. Oke, baik. Kita sebelum belajar ice breaking dulu mau? Hari ini kita mau ice breaking tebak-tebakan hobi. Ya, mau tahu gimana? Ya, sini maju. Ya, bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. Ya, semuanya bentuk lingkaran. Nah, ya. Nanti ini ya, cara mainnya kita tebak-tebak hobi teman di sebelahnya. Nanti kalau bisa menebak hobinya, berarti kalian bisa duduk, gitu ya. Saya akan menunjuk satu teman, nanti acak deh, gitu ya. Berarti teman yang sebelah kanan dan sebelah kirinya harus saling menebak. Paham? Bisa dimulai, nak? Bisa. Ya, saya ngawur loh ya ini ya. Oke. Makan apa? Membuat diri kita fokus biar nanti bisa belajarnya juga fokus. Coba tangan semuanya di atas bangku. Ya, tangan di atas bangku. Kita mindfulness sebentar untuk beberapa saat, melatih fokus. Usahakan bisa benar-benar fokus. Lek sing guyu-guyu, sik merengos-merengos, berarti nanti belum bisa fokus. Lek belum bisa fokus, nanti ke pelajaran juga nggak bisa fokus. Paham? Paham. Ya. Beberapa detik aja ya. Tidak usah lama-lama. Nanti kalau 1 jam kalian semaput. Coba.
lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan. Ya. Sudah lebih fokus. Sudah lebih fokus. Oke, sudah siap ya. Nah, anak, baik hari ini kita mau belajar coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Minggu kemarin kamu kan sudah belajar toh tentang coding yang model plug atau menggunakan komputer. Iya, menggunakan perangkat. Kemarin kalian nge-game apa? Masih ingat? Bloki. Ya, kemarin kalian nge-game bloki, memberikan perintah-perintah pada komputer gitu ya. Nah, itu termasuk juga pembelajaran masuknya ke coding. Hari ini kita belajar coding juga, tapi yang model unplug. Kebalikannya, kalau model unplug itu yang tidak menggunakan perangkat atau manual. Sama atau Bu? Sama, tujuannya itu sama ya. Coba, ini hari ini kita mau materinya tentang algoritma kubus. Tentang algoritma kubus ya. Kalau kemarin coding yang kamu pelajari yang plug kemarin itu tentang pengulangan pola-pola, membentuk pola-pola gitu ya. Kalau hari ini kamu mau tak ajari tentang algoritma ya. Temanya algoritma kubus. Nah, sudah tahu kubus ya? Tahu? Kubus ini apa? Bangun apa kubus? Bangun apa namanya? Ruang kan? Kubus itu bangun ruang. Ya, kubus adalah bangun ruang di mana kubus mempunyai ciri-ciri. Ada mempunyai ciri-ciri. Ada berapa rusuk, ada berapa sisi, ada berapa sudut, ada diagonal ruangnya berapa, ada diagonal sisinya berapa. Masih ingat? Masih? Kubus itu terbentuk dari beberapa sisi. Sisinya ada berapa? Masih ingat ada berapa sisi kubus? Hah? Ada atas, bawah, depan, samping. Ada berapa? Hah? 6. Ada? 6. Ada 6. Sisi atas, sisi bawah, sisi samping, sisi depan, sisi belakang. Ada berapa? Ada 6. Sisinya ada 6. Nah, kubus itu terbentuk dari bangun persegi. Ya, ada bangun persegi. Jumlah perseginya ada berapa, Chan? Kalau untuk bisa disusun menjadi kubus itu kita membutuhkan persegi 6. Berapa? 6. Ya, 6 dong. Otomatis kan juga 6 sisi kan. Ya, ada depan, ada belakang, samping kanan, samping kiri, kemudian atas sama bawah. Nah, kubus itu karena terbentuk dari persegi, bangunnya sama, maka rusuknya juga harus sama ukurannya. Kalau misalnya kamu menggambar kubus dengan rusuk 10 cm, terus yang satunya kamu gambar 5 cm, kira-kira jadi kubus enggak, Cak? Tidak. Ya, nanti jadinya bisa balok, bisa apa gitu ya. Itu jadi membuat kubus, nanti bagaimana langkah-langkah membuat kubus, nanti kamu akan belajar di sini. Nah, coba nih, ini Cak, mengapa kita harus belajar algoritma? Itu bisa kamu lihat. Tujuannya ini loh. Tujuan pembelajaran kamu belajar algoritma itu ini. Belajar menyusun urutan langkah yang benar agar tujuan tercapai. Itu tujuan kita pakai algoritma. Langkah-langkah biar nanti bisa tercapai. Nah, algoritma itu seperti resep rahasia aja.
kegiatan itu pasti ada langkah-langkah yang penting. Nah ini loh yang disebut algoritma. Nah itu tujuannya ya. Nah sekarang kita fokus sebentar yuk. Sebelum kita mulai belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, mari kita ambil sejenak ini tadi sudah ya. Nah sekarang mengenal algoritma, pentingnya dalam coding tuh ya. Apa itu algoritma? Kamu bisa baca ini. Coba bacakan B. Algoritma apa B? Algoritma adalah urutan langkah logis, simetris, dan jelas yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, langkah yang jelas, logis, sistematis. Pokoknya kamu mengetahui ada langkah-langkah itu pasti masuknya ke algoritma. Kemudian karakteristiknya, bacakan Din. Karakteristik algoritma mencakup penjelasan struktur yang baik dan logika yang kuat untuk menyusun langkah-langkah yang benar. Ya, strukturnya harus baik. Ya, cara menyusun langkah-langkahnya juga harus benar. Kemudian mengapa pentingnya algoritma? Mengapa penting? Bacakan Miss. Algoritma membantu kita berpikir secara teratur, menyelesaikan masalah dengan efisien dan memudahkan proses pembuatan program komputer. Oke, good. Lanjut ya. Nah, ini hari ini kita akan belajar mempraktekkan algoritma itu sendiri dengan media nanti membuat kubus. Nih, ini gue punya problem nih, punya problem. Banu ingin membuat kubus dari kertas karton, tapi dia bingung, si Banu bingung, ya, bingung dengan urutan langkah-langkahnya. Kita akan bantu Banu. Kamu bantu Banu mau? Ya, bantu Banu untuk menyusun algoritma yang benar agar dia bisa membuat kubus dengan mudah dan menyenangkan. Itu kita bantu Banu ya. Nah, ini adalah contoh jaring kubus. Ketika membuat kubus nanti kamu perlu ini belajar. Perlu namanya jaring. Ini kamu sudah pernah belajar ya. Oke, jaring-jaringnya sudah dilihat ya. Bentuknya nggak sama kan? Ya, ini contoh jaring kubus. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, untuk membuat kubus nanti kira-kira langkahnya ada gambar, ada potong, ada lipat, ada rekatkan. Nah, ini nanti kamu praktekkan bersama kelompoknya masing-masing. Oke? Oke. Nah, ini ya. Setelah ini gue bagi kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti setiap kelompok coba bantu Banu untuk membuatkan kubus. Gitu ya Nak ya. Mau tak? Nah, ini ada LKPD dan juga ada kertas sudah gue siapkan. Nanti tolong membuat kubus sesuai keinginan kalian. Satu kelompok satu aja karena kerja sama. Oke, ini gue bagikan LKPD. Nanti kamu isi ya kelompoknya. Kemudian langkah-langkahnya, algoritmanya membuat kubus. Kamu mau yang warna apa deh? Biru. Ini kelompok 2. Silakan kalian bisa memulai pekerjaan kelompoknya, ya.
Iya, lebih cepat lebih baik. Hanya ada 2 pertanyaan di situ. Waktu berjalan. Wrong menit. 2 minutes enough. Finish? Finish? Mana pakanmu? Nulis nggak pakai pakan, harus pilih balik. Tadi kan sudah belajar komunikasi, tinggal jawab aja. Bedanya acak sama algoritma itu apa? Bedanya sangat jelas sekali toh. Oke, time is up, waktunya habis. Sekarang dikumpulkan LKPD-nya. Mana sini? Ya, kumpulkan sini. Kak sini, LKPD-nya. Terima kasih. Nah, oke anak-anak, alhamdulillah hari ini pembelajarannya sudah selesai. Dari awal sampai akhir tahap-tahapnya juga sudah selesai. Tinggal refleksi, ya. Kalian hari ini belajar apa? Algoritma. Algoritma tentang apa? Iya, langkah-langkah menyusun rumus. Algoritma ini juga masuk ke dalam coding, pembelajaran coding, ya. Nah, ini aja yang namanya belajar dari tahap ke tahap, dari step ke step itu seperti ini. Ini kamu sudah menerapkan prinsip algoritma di dalam coding. Kalian senang? Senang.